Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Karena bersama dengan Roh Kudus, kita akan mampu dan dimampukan untuk menjalani kehidupan sesulit apapun. Karena Dia yang berkuasa di dalam kita, dan kuasanya lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dalam minggu ini, kita akan membahas tentang cerita bangsa Israel yang sedang dibuang di Babilonia. Saya harap kita semua boleh mempersiapkannya melalui pembacaan Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Saudara-saudara, tidak banyak memang informasi yang dapat kita dapat dari keadaan pembuangan atau keadaan bangsa Israel yang sedang terbuang di Babilonia. Mereka terbuang di sana selama 70 tahun. Tapi setidak-tidaknya ada 2 kitab yang membuka keadaan itu, yakni kitab Daniel, kemudian kitab Ester. Karena kedua tokoh ini mengalami persekusi yang luar biasa dari bangsa Israel. Pembuangan itu sebenarnya terjadi sebagai akibat dari kumulasi ketidaksetiaan bangsa Israel. Sudah lama mereka tidak setia. Apalagi setelah reformasi dari Josia, maka mereka juga semakin kebablasan dalam segi kerohanian, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan mereka telah berpikir demikian sekuler, sehingga ketika Babilonia semakin bertumbuh menjadi saingan secara politik di Timur Tengah, maka bangsa Israel lebih suka berkoalisi dengan Mesir. Sekalipun Yeremia, Yesaya, Yehezkiel mati-matian memperingatkan agar bangsa Israel jangan mengandalkan Mesir. Tapi mereka selalu mengandalkan Mesir. Mereka tidak mau lebih percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya secara fisik karena selama ini memang Mesir lebih kuat di Timur Tengah. Koalisi inilah yang membuat bangsa Babilonia menjadi murka. Nebukadnezar II pada waktu itu menyerang bangsa Israel, lalu mereka terjepit pada tahun 605, maka bangsa Israel ditumbangkan. Bait Allah pun dihancurkan, lalu 7.000 bangsa Israel, para ahli-ahli, para bangsawan, orang-orang yang masih muda, dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Mereka tidak berkutik, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ternyata koalisi mereka dengan Mesir yang selama ini ditentang oleh para nabi telah menjadi bumerang bagi bangsa Israel. Tapi lagi-lagi mereka tidak sadar, mereka tidak segera bertobat, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Koalisi ini tetap dipertahankan, mereka mau menghadapi dengan sisa-sisa dengan raja yang diangkat oleh Babilonia. Mereka juga masih melanjutkan kebodohan mereka. Mereka tidak mau membuka mata melihat kuasa Tuhan. Sampai pada tahun 587, kembali bangsa Babilonia mengepung Israel, Yehuda. Lalu mereka juga dihancurkan kembali dan sebagian besar penduduknya diangkat lagi ke pembuangan yang di Babilonia, menambah jumlah 7.000 yang sudah ada sebelumnya. 2 kali pengalaman. Kalau bahasa kita mengatakan sebagai pepatah, jangan kehilangan tongkat sampai dua kali. Ternyata bangsa Yehuda ini juga kehilangan tongkat untuk kesekian kalinya. Karena mereka juga tidak mau melihat kepada Tuhan. Jadi peristiwa ini justru membuat mereka semakin frustrasi. Tidak datang kepada Tuhan. Seolah-olah kehancuran itu telah membuat mereka jauh dan tidak akan dijamah oleh Tuhan. Padahal pada saat kehancuran itulah sebenarnya saat yang terbaik mereka kembali kepada Tuhan. Tapi lagi-lagi dan lagi-lagi mereka tetap menjauhi Tuhan. Mereka selalu mengharap ke Mesir agar Mesir dapat menolong. Padahal Mesir sendiri pun tidak mampu berbuat apa-apa. Kesalahan demi kesalahan mereka lakukan. Sampai kemudian tidak lama dari 587 ke 583 kembali Babilonia mengamuk lagi. Lalu bangsa Israel banyak yang kocar-kacir, lari ke Mesir sebagai koalisinya, berpencar kemana-mana. Dan yang masih sehat diangkut sebagai buangan ke Babilonia, rombongan yang ketiga. Maka tinggallah di Yehuda
orang-orang yang timpang, orang-orang yang sakit, yang tidak berdaya. Itulah kemudian yang menguasai, itulah kemudian yang menjadi penduduk yang ada di sana. Di Babilonia memang mereka sedikit agak beruntung. Sekalipun posisi mereka sebenarnya sebagai pampasan perang yang harus diperlakukan sebagai budak. Tapi ternyata mereka tidak diperlakukan sebagai budak. Malah diberi kesempatan, ada yang bertani, ada yang berniaga. Bahkan dalam cerita ini kita lihat beberapa pemuda yang diberi kesempatan untuk disekolahkan menjadi pegawai di istana. Ya, keadaan ini mereka manfaatkan, dan memang bangsa Israel adalah orang-orang yang ulet sebenarnya sebagai umat pilihan Tuhan. Keadaan ini mereka manfaatkan. Bagaimana kita lihat Daniel dengan kawan-kawannya mampu keluar dari kemelut yang luar biasa dengan mempertahankan integritas. Tetapi mereka selalu dibayang-bayangi oleh persekusi. Seperti Daniel yang mengalami persekusi mulai dari pendidikannya sampai ketika dia juga menjabat. Kalau bukan karena integritas yang kokoh dengan Tuhan, maka niscaya akan mampu menjalani perjalanannya sebagai seorang penguasa di Babilonia. Tapi karena integritas, jati diri yang sangat tinggi, yang dimulai dari keputusan mengharamkan berbagai makanan, mengharamkan berbagai minuman yang dipantangkan oleh Tuhan, dan mengharamkan banyak hal, sehingga dia dapat memelihara kebersamaannya dengan Tuhan, dan roh Tuhan juga ada di dalam dia. Saudara-saudara, persekusi ini tidak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana bangsa Babilonia ini, sebagian ya dari bangsa Babilonia, rajanya juga memang sebenarnya tidak setuju dengan itu. Tapi bagaimana melalui cerita Esther, Naaman, dan juga dengan Mordechai, kita melihat bagaimana bukan hanya persekusi, tapi genosida. Bangsa Israel ingin dihapuskan dari perbudakan itu, ingin dihapuskan dari Babilonia, dienyahkan dari sejarah dunia ini. Lagi-lagi integritas iman kembali menyelamatkan bangsa Israel bertahan sampai menunggu 70 tahun, sehingga sisa-sisa yang percaya yang keluar dari Babilonia akan kembali membangun Yerusalem. Saudara-saudara, dari kitab Daniel ini banyak hal yang boleh kita pelajari, termasuk kita sebagai golongan minoritas yang ada dalam sebuah bangsa dengan agama yang berbeda. Bagaimana Daniel yang mampu keluar dari persoalan persekusi hanya dengan integritas iman. Bagaimana juga Esther dan Haman dari cengkraman Mordechai yang pada saat itu sudah siap memenangkan pertarungan untuk mengikis habis, memberantas, membersihkan bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi integritas iman itu menyelamatkan mereka. Saudara, mari kita tingkatkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya karena itulah yang membuat kita mampu mengatasi situasi, mampu mengatasi keadaan, mampu menjadi pemenang dari setiap persoalan hidup kita. Selamat memperjuangkan iman. Shalom.